Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan sharing tentang bagaimana kita meraih laba tanpa riba. Saudara-saudara manapun berada, dalam bisnis salah satu hal besar yang kita upayakan adalah meraih keuntungan. Tentunya dengan keuntungan tadi kita dapat menjalankan perusahaan, kita dapat meraih cita-cita lain yang kita inginkan dalam hidup ini. Jika bisnis tidak mendapatkan laba, tentunya kita akan merugi yang besar, atau mungkin bisa tutup bisnisnya. Kita harus mendapatkan laba secara kontinu, secara terus-menerus setiap waktunya. Nah, di proses bisnis itu sendiri banyak sekali akad-akad, banyak sekali transaksi-transaksi yang kita lakukan. Dari permodalan, aktivitas seharian, penjualan, dan transaksi-transaksi yang kita lakukan kepada karyawan kita sendiri. Semua itu sebagai muslim kita harus jalankan, harus sesuai dengan cara yang benar, cara yang Allah ridhoi. Karena keuntungan bagi seorang muslim tidak hanya terbatas dari banyaknya uang yang kita terima, banyaknya manfaat yang kita terima, tapi juga bagaimana kita memprosesnya, bagaimana kita menjalankannya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali tawaran-tawaran untuk memulai bisnis kita. Bukan hanya memulai, banyak sekali juga tawaran-tawaran dalam melanjutkan bisnis-bisnis kita, agar menggunakan sistem-sistem yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Misalnya dengan cara riba, dengan cara goror, dengan cara spekulasi yang tidak jelas. Tentunya meskipun tawaran-tawaran tersebut begitu menggiurkan dan nampak menjanjikan keuntungan yang besar, pastinya kita tidak akan mungkin memilihnya. Karena keuntungan yang kita inginkan bukan sekedar keuntungan yang sifatnya duniawi, tapi juga keuntungan yang akan mengantarkan kita kepada jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi sebagaimana tadi kita sudah sebutkan di awal. Kita menginginkan agar mimpi-mimpi kita bisa terwujud dengan bisnis-bisnis yang kita lakukan. Mimpi kita tidak hanya mimpi dunia, tapi juga mimpi akhirat. Kita akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Kita akan mendapatkan keselamatan nanti di kehidupan berikutnya. Untuk melakukan bisnis dengan cara yang benar, kita harus melakukannya dengan kerja keras dan cerdas, serta inovatif. Kita harus belajar bagaimana menjalankan bisnis sesuai dengan syariah Islam. Jangan sampai kita mudah sekali jatuh pada perangkap-perangkap riba, perangkap-perangkap lainnya yang menjauhkan kita dari cara yang benar. Kita harus mendekatkan diri dengan Islam. Kita harus belajar bagaimana sahabat-sahabat Nabi, bagaimana Nabi menjalankan bisnis. Kita harus belajar dari Nabi. Kita juga bisa belajar dari sahabat-sahabat Nabi bagaimana beliau berbisnis, bagaimana beliau bisa membesarkan bisnisnya hingga hari ini. Ya. Bagaimana bisnis-bisnisnya bisa tetap konsisten berjalan, mendapatkan keuntungan yang besar dan menjadi peluang mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, apakah dalam bisnis riba satu-satunya jalan agar kita bisa menjalankan bisnis? Tentunya tidak. Bisnis yang pertama, powernya, kekuatan dari bisnis adalah ide itu sendiri. Ide bisnis itu sendiri. Sebenarnya dari ide itu baru kita bisa kembangkan apa yang akan kita jalankan, bisnisnya bagaimana, tekniknya bagaimana, teknologi hari ini bagaimana, sumber daya yang dibutuhkan berapa, kemudian pemasarannya di mana dan seperti apa. Dari semua itu baru kita bisa bentuk model bisnisnya. Biasanya diwujudkan dalam proposal usaha, dalam bentuk penawaran-penawaran. Bisa kita wujudkan dalam bentuk proposal usaha yang nanti kita tawarkan ke saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin punya kelebihan dana untuk investasi.
sehingga kita terhindarkan dari cara ribawi. Dan cara itu juga lebih baik, lebih memperbesar peluang kita untuk sukses. Karena salah satu kesuksesan bisnis adalah bagaimana terserapnya produk kita di pasar. Jika pemilik atau orang yang berkontribusi terhadap bisnis kita banyak, tentunya kita lebih mudah untuk menjangkau pasar-pasar yang kita inginkan, pasar yang kita masuki. Nah, ini adalah salah satu cara kita bisa mengembangkan bisnis kita tanpa model riba. Dan Islam punya teknik, punya cara-cara yang dibenarkan. Ya, misalnya ada syirkah mudharabah, syirkah inan, dan banyak lagi yang lain yang bisa kita gunakan. Cara yang kedua dalam berbisnis, misalnya selain daripada cara yang tadi adalah kita bisa memulainya dengan cara yang lebih murah, yaitu menjadi reseller. Tentunya ide bisnis kita mungkin sudah ada di luaran, mungkin sudah ada yang menjalankan. Kita bisa memulainya dengan cara ikut menjualkan produk orang lain dengan tambahan modifikasi dari ide kita sendiri. Itu cara yang lebih mudah, cara yang lebih singkat, cara yang lebih cepat, dan tentunya kita terhindar dari cara riba. Ya, modalnya kecil dan kita bisa jalankan secara konsisten. Nah, apapun caranya, tentunya kita harus ingat bahwa cara yang kita tentukan harus jauh dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Ya. Kita harus menjalankan bisnis kita sesuai cara Islam, karena keuntungan yang kita inginkan dari bisnis kita bukan hanya keuntungan sifatnya duniawi, tapi keuntungan yang akan bermanfaat nanti untuk kita di akhirat. Saudara-saudara sekalian, bisnis bukan sekedar hasil dunia saja. Bisnis bukan sekedar bagaimana kita memprosesnya agar terwujud sebuah produk, lalu kemudian dibeli oleh orang lain dan dapat laba. Tapi bisnis adalah sebuah terjalankannya prinsip hidup kita. Dari bisnis-bisnis kita menggambarkan siapa kita, menjadi catatan terbesar dalam hidup kita, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan sampai proses mendapatkan laba yang kita inginkan mengabaikan kita pada kebenaran yang hakiki. Jangan sampai laba yang besar yang kita inginkan membuat kita lalai atau terperangkap dalam jebakan-jebakan riba yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Jangan sampai bisnis-bisnis kita ini jauh dari aturan yang Allah sudah berikan kepada kita. Saudara-saudara, akhirnya kita berharap dan kita berusaha bersama-sama agar bisnis-bisnis yang kita upayakan, agar usaha-usaha yang kita lakukan bisa sesuai dengan syariah Islam. Semoga Allah memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi di hidup ini, dan semoga Allah mempertemukan kita dalam jannahnya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.